Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang elemen dan prosedur sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saskia Lutfi Aini Pratama, NIM 2024-120-30, dan juga teman saya. Perkenalkan, saya Priska Fitriana, NIM 2024-12027. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat data transaksi keuangan yang bisa menjadi informasi yang berguna untuk pihak dalam maupun pihak luar organisasi. Fungsi dasar sistem informasi akuntansi yang pertama ada mengumpulkan dan memproses data seperti data penjualan, data pembelian, dan juga data pengeluaran kas. Yang kedua ada menghasilkan informasi keuangan dan keuangan yang bertujuan untuk merencanakan, mengendalikan, dan juga mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada menjalankan pengendalian intern yang bertujuan untuk melindungi aset, menjaga keandalan data. Selanjutnya yaitu aktivitas bisnis dan juga siklus transaksi. Yang pertama ada siklus pendapatan, dimulai dari proses menerima pesanan, mengirimkan barang, dan juga menerima pembayaran. Yang kedua ada siklus pengeluaran, yaitu mencakup pembelian barang, penerimaan barang, dan juga pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya ada siklus sumber daya manusia. Yang pertama ada pencatatan absensi, kedua penggajian, dan yang terakhir tunjangan karyawan. Selanjutnya adalah siklus buku besar dan laporan keuangan, di mana semua siklus data dikumpulkan hingga menjadi laporan keuangan. Yang terakhir ada siklus keuangan, di mana semua transaksi pendanaan dan investasi untuk seperti. Yang terakhir ada siklus keuangan untuk mengatur transaksi pendanaan dan investasi seperti penerbitan saham dan pembayaran dividen. Selanjutnya, prosedur pemrosesan transaksi. Dalam SIA, prosedur pemrosesan transaksi dilakukan secara sistematis agar data yang dihasilkan akurat. Prosesnya meliputi yang pertama pencatatan dalam dokumen sumber. Semua transaksi harus memiliki bukti seperti faktur penjualan, bukti kas keluar, nota, atau surat jalan. Yang kedua, pencatatan ke jurnal. Transaksi dicatat secara kronologis di jurnal sesuai jenisnya. Misalnya jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan yang lainnya. Yang ketiga, posting ke buku besar. Dari jurnal transaksi diklasifikasikan ke akun masing-masing di buku besar. Yang keempat, mencatat laporan keuangan. Data dari buku besar digunakan untuk menyusun neraca saldo, laporan laba rugi, dan arus kas. Kemudian ada laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menghasilkan dua jenis laporan utama. Yang pertama laporan keuangan dan yang kedua laporan manajerial. Di laporan keuangan ada neraca saldo, yaitu menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Selanjutnya laporan laba rugi, menampilkan pendapatan dan beban untuk mengetahui hasil usaha. Selanjutnya laporan arus kas, menggambarkan pergerakan kas masuk dan keluar. Yang kedua laporan manajerial, digunakan oleh manajemen untuk perencanaan dan pengawasan. Contohnya anggaran kas, laporan penjualan per divisi, dan laporan kinerja. Yang selanjutnya yaitu pengendalian intern dalam sistem informasi akuntansi. Pengendalian intern adalah sistem pengawasan yang memastikan semua aktivitas perusahaan berjalan aman, efisien, dan sesuai aturan. Tujuannya menjamin keandalan laporan keuangan, melindungi aset perusahaan dari kecurangan atau kehilangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap kebijakan. Metodenya, yang pertama, dokumentasi yang memadai. Setiap transaksi harus memiliki bukti tertulis. Yang kedua, pemisahan fungsi. Bagian yang menyetujui transaksi tidak boleh sama dengan yang mencatat atau menyimpan kas. Yang ketiga, otorisasi transaksi. Semua aktivitas keuangan harus melalui persetujuan pejabat berwenang. Yang keempat, pemeriksaan dan audit internal dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem berjalan baik.
Kesimpulan dari materi yang saya dan teman saya presentasikan yaitu sistem informasi akuntansi berperan penting dalam mengelola data keuangan agar menjadi informasi yang akurat dan bermanfaat. Melalui elemen dan prosedur yang teratur, SIA membantu proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pengendalian intern perusahaan. Dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan dapat bekerja lebih efisien, meminimalkan kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.